untuk yang mau sholat id di Taipei ada syarat-syaratnya dari pemerintahan kota Taipei. Yang pertama, oke, terima kasih guys untuk kalian semua yang sudah subscribe channel ini, dan untuk yang belum semoga cepat disemogakan, amin. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Pejuang Devisa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai dunia TKI, dunia BMI, tentang sholat id yang akan dilaksanakan pada hari besok, tepatnya tanggal 24 Mei 2020. Dan kabar yang sangat mengembirakan, untuk kesempatan kali ini kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat id seedaran dengan berita yang ada di Suara BMI ya. Alhamdulillah kita diberi izin sama pemerintahan Taiwan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sangat kita harus hormati. Oke, langsung aja ya kita baca tentang Suara BMI-nya dan untuk lokasinya mana saja yang harus kita taati ya. Ini hanya beberapa lokasi yang diperbolehkan dan kita juga harus mentaati peraturan yang ada. Langsung kita baca ya guys. Oke guys, kita langsung aja baca untuk Suara BMI-nya ya. Kita langsung aja baca biar teman-teman atau sobat-sobat yang ada di TKI Taiwan mengerti dan paham mengenai besok sholat id yang ada di Taiwan. Suara BMI Mei 23 2020. Besok seluruh dunia melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri tahunan, di mana hal ini menandai berakhirnya bulan Ramadan tahun ini. Umat muslim di Taiwan biasanya merayakan Idul Fitri, festival buka puasa, dengan berdoa di masjid dan berkumpul dengan teman-teman di taman tempat seperti stasiun kereta api dan taman. Namun, mengingatkan pedoman social distancing, pemerintahan Masjid Agung Taipei telah membatalkan sholat Idul Fitri untuk pertama kalinya dalam 60 tahun terakhir guys, karena tidak dapat menjamin bahwa jamaah akan dapat tetap terjaga jarak sejauh 1–1,5 meter. Salah satu tarkimnya, Wang Menglong, mengatakan hal ini. Masjid-masjid di Taoyuan dan Taichung juga telah membuat keputusan serupa, kata Kim Yung Keng, seorang aktivis sosial dari imigran generasi kedua. Di stasiun kereta Taipei, salah satu tempat Idul Fitri yang paling populer, pertemuan massal telah dilarang sampai akhir Juli. Sebagian besar dari langkah-langkah pencegahan COVID-19 pemerintahan Taiwan. Dalam upaya untuk mematuhi peraturan pencegahan COVID-19 Taiwan, Keng mengatakan teman-teman muslim telah memutuskan untuk sholat di rumah tahun ini karena esensi Idul Fitri adalah introspeksi, kesalehan dan amal. Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja telah mendesak pekerja migran muslim untuk mengikuti pedoman COVID-19 pemerintah saat mereka merayakan Idul Fitri, dan menyerukan kepada pengusaha untuk menghormati hak pekerja mereka atas kebebasan beragama. Pedoman pemerintahan termasuk mengenakan masker, harus pakai masker ya guys, di tempat-tempat ramai, menjaga jarak sosial, mengamati kebersihan pribadi, menghindari berbicara sambil makan dengan orang lain, dan memastikan ventilasi yang baik di ruang hidup dan ruang kerja. Namun beberapa tempat yang banyak pekerja imigran asal Indonesia tetap akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Taiwan besok 24 Mei 2020 dengan anjuran memakai masker dan menjaga jarak. Mereka melaksanakan sholat Idul Fitri dengan mengantongi izin
dari pemerintahan daerah setempat. Berarti udah dapat izin ya guys dari pemerintahan Taiwan. Jamaah dihimbau menjalankan protokol COVID sebagai sarana diperbolehkannya sholat berjamaah. Di antaranya adalah di MTY City PCNU di Taipei Travel Plaza pada pukul 6.30. Ini untuk tempatnya ya. Untuk tempat ini tempat biasa di dekat sama Taipei Main Station itu. Di Taipei Travel Plaza pada pukul 06.30. Musola Asrama Chen di Zhongli. Di Zhongli juga ada, ini juga pukul 7. Kalau di Zhongli itu pukul 7 ya dimulainya, kalau di Taipei jam setengah 7. Di Imi Taichung bertempat lantai 6 atas warung Deso Taichung, di atas warung Indo di atas warung Deso Taichung itu pukul 6. Di Musola FKK BWT Tainan pukul 6.30 setengah 7 ini di Tainan, dan pukul 7.30 setengah 8 PCNU Taiwan Ranting Changhua di pasar malam dekat Carrefour Changhua. Di pasar malam dekat Carrefour Changhua. Cai di Kultur and Creative Industry Park Cosmit Masjid Longgang Chungli. Nah, bagi kalian yang besok libur bisa datang ke tempat-tempat tersebut untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, dan bagi yang di rumah tetap berdoa dan menjaga kesehatan. Itu tempat-tempatnya tadi ya guys, ada di Taipei, di Zhongli, di Taichung, di Tainan, sama di Changhua. Oh, di Cai juga ada ini guys. Terus ini perihal untuk sholat id di Taipei. Ini khusus untuk yang di Taipei ya. Kami sudah mendapatkan izin dari pemerintahan kota Taipei, dan khusus untuk di Taipei ini udah dapat izin dari pemerintahan kota Taipei sebagaimana surat yang terlampir. Hanya saja jumlah jamaah sholat akan terbatas. Ini akan terbatas guys, 300 orang per gelombang. Berarti kalau dulu udah nyampe ribuan per gelombang, kalau sekarang hanya 300 per gelombang. Sholat akan dilaksanakan 5 gelombang. Ini ya guys, dilaksanakan 5 gelombang dari jam 6, dimana setiap gelombang dilakukan dengan durasi maksimal 15 menit. Jadi untuk satu gelombangnya 15 menit dan orangnya 300, dan akan diadakan 5 gelombang dimulai jam 6. Selain itu, semua jamaah diwajibkan untuk mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintahan Taipei terkait pencegahan virus corona. Ini karena ada virus yang tidak baik, tapi alhamdulillah untuk rekan-rekan yang di Taiwan kita diberi izin untuk sholat Idul Fitri di Taipei. Tapi untuk sholat Idul Fitri di Taipei kita harus ada syarat-syaratnya ya. Penting ini untuk yang mau sholat id di Taipei, ada syarat-syaratnya dari pemerintahan kota Taipei. Yang pertama, menjaga jarak 1 meter ketika sholat dan menunggu antrian sholat. Berarti kita sesama orang harus mempunyai jarak 1 meter ya. Kalau soft sholatnya mungkin juga kita 1 meteran ya. Jaga jarak sama orang lain. Memakai masker. Yang kedua, kita harus wajib menggunakan masker. Dan nomor 3, kita melakukan pengecekan suhu. Oh, ini kita juga akan dicek suhunya kalau mau masuk untuk sholat id ya. Yang ketiga, kita wajib pengecekan suhu. Yang nomor 4, menunjukkan identitas diri. Oh, kita harus pakai RSC. Kalau untuk yang ilegal atau kaburan mungkin nggak bisa. Ini untuk yang resmi ya, ini menggunakan identitas diri. ARC juga perlu, ini yang menggunakan ARC yang keempat. Dan untuk yang kelima, disemprot dengan alkohol tangannya ya. Dan yang keenam, syaratnya ada 6 guys. Ini yang terakhir, syaratnya mengisi formulir data diri dan riwayat perjalanan. Oh, mungkin kalau kita mau ke Taipei, kita ditanya tadinya lewat mana saja, mungkin hanya itu doang ya yang ada di suara BMI. Dan saya juga dapat
selembaran dari grup itu dari PCI-NU. Ini ada di samping ya untuk sertifikatnya. Nanti saya dibuka di sini juga tadi udah ada ya, ini dari PCI-NU. Kita juga dapat surat edaran. Nanti saya taruh di samping ya untuk lebih jelasnya, untuk kalian mau screenshot atau apa. Ini isinya pokoknya ini untuk hari besok ya, Minggu 24. Ini berarti udah resmi ya, 24 Mei 2020. Di tempatnya di Taipei Travel Plaza juga sama stasiun Taipei Main Station. Waktunya jam 6.30, jam tanggal 7 sampai selesai waktu Taiwan. Oke guys, mungkin informasi itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan untuk teman-teman muslim yang ada di Taiwan. Tapi kalian harus mentaati peraturan yang ada supaya kita selalu diberi amanah atau diberi kepercayaan sama orang sini, karena kepercayaan yang harus diberikan harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga videonya bermanfaat guys. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di next video. Dan insya Allah besok saya akan datang ke Taipei Main Stationnya untuk sholat id langsung di lokasi. Terima kasih dari saya. Oh ya, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga 1 bulan ini ibadah kita selalu diterima berkah dan tentunya diberikan kelancaran untuk kedepannya. Amin. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa yang baru gabung tekan tombol subscribe-nya beserta notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pejuang Indonesia. Sekian dari saya, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pejuang Devisa dan 谢谢。